Bila kita panggil artis Malaysia datang buat show, kita bayar 3,000. Artis Indonesia datang masuk, kita bagi 30,000. Artis Malaysia sendiri nak minta buat konsert, nak minta sponsor, punya susah nak dapat sponsor. Tapi bila artis Indonesia datang, belum orang nak sponsor. Jadi kita akui lagu mereka memang sedap dan berkualiti. Apa yang kita mohon ialah keseimbangan. Ahmad Merikan pernah buat lagu Tanah Pusaka. Siapa yang nyanyikan? Bing Selamat, penyanyi daripada tanah jauh Indonesia. Sungguh gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah Melaya di merata dunia. Guys, serius nih, kali ini saya mau bahas sesuatu yang lagi viral dan bikin heboh. Musisi Indonesia itu katanya sudah tenggelamkan musisi Malaysia, tanda persoalan. Tapi bukan dengan cara negatif ya. Tapi guys, ini semuanya karena karya musik mereka itu dari Indonesia yang benar-benar luar biasa. Jadi guys, saya akan reaksikan video nih, komen-komen dari warga serta artis Malaysia tentang musik Indonesia. Kalian pasti kaget dengar apa yang mereka katakan ini. Video ini bakal bikin kalian betah, nonton sampai habis. Langsung kita semak video ini guys. Asalkan lagu sembarang semakin dahsyat melanda pesada hiburan kita. Ini bukan lagi soal siapa lebih popular atau siapa lebih hebat. Sebentar guys. Malaysia sempat ketar-ketir dengan perkembangan musik Indonesia. Itu yang dikatakan oleh beberapa artis ataupun warga Malaysia yang sempat ya dikatakan di dalam video ini. Mengatakan Malaysia itu sempat ketar-ketir. Ketar-ketir itu artinya apa guys? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Ketar-ketir dengan perkembangan musik Indonesia. Tidak menyentuh soal maruah bangsa kita dan maruah negara kita. Tapi siapa peduli? Kesannya akan merudumlah industri ini kan, dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. Kesannya kita semua tahu di mata masyarakat muzik kita macam tak ada nombor lah. Bila kita panggil artis Malaysia datang buat show, kita bayar 3,000. Artis Indonesia datang masuk, kita bagi 30,000. Artis Malaysia sendiri nak minta buat konsert, nak minta sponsor, punya susah nak dapat sponsor. Tapi bila artis Indonesia datang, belum orang nak sponsor. Jadi apa yang karyawan buat ni? Menghimpunkan penggiat muzik dalam negara ni untuk dapatkan sokongan mereka terhadap usaha memperbanyakkan lagu-lagu tempatan di radio. Kami nampak banyak ruang telah diberikan kepada lagu-lagu dari luar. Ini amat berbahaya kepada industri muzik kita. Kesannya kita punya artis tidak akan mendapat peluang di radio walaupun buat lagu-lagu yang sedap. Kita bukan anti kepada lagu seberang. Kita akui lagu mereka memang sedap dan berkualiti. Apa yang kita mohon ialah keseimbangan. Ikan ruang dan peluang yang sama antara lagu kita dengan lagu seberang daripada kita tidak dilanda kiamat. Artis Malaysia dari dulu susah mahu masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri, di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian, akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung, kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering, kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Makanya gue bilang kan di Malaysia tuh orang bila dengar Noh Saleh dengarin tuh, wah bagus musiknya kayak old school ya, udah move on. Di Indo Bang Noh, progression bunga di telinga tuh gimana ya? Apa referensinya Bang Noh? Gua diinterogasi kayak polis. Kan gila kan? Proses kreativiti lo ada orang beneran nanya. Ini gua nggak nyangka akan ada soalan yang gua diperhatiin konsistensi apa writing. That's why I love about Indonesia sih. Ya saya juga kuliah. Oh ya. Kuliah nggak tapi? Enggak ada yang benar. Saya enggak. Sempat. Nggak dibayar bapak gua. Kurang ajar kan dia. Dia nggak mau bayar. Nih kalau bapak saya lihat dia pasti benar. Gitu. Dia juga setuju. Nggak disangkal. Setahun gua study itu.
Sekolah nanya kapan deposit belum. Kita nggak bisa ngeluar your certificate kalau nggak bayar. Ditanya sama bapak, ya saya nggak ada uang. Ya udah saya mau nggak keluar. Kamu nggak perlu sertifikat. Jadi setahun gua gimana? Gak apa-apa. Mujur jadi artis bro. Kalau enggak jadi preman apa gitu. Enggak, itu kan emang jalannya. Jadi preman. Wow. Tapi saya pertandingan dekat sana memang, ya Allah, memang lain gila lah. Lepas tu saya tengok ada yang peserta lain sakit. So lepas dia perform tu, dia terus kena inject, masuk ubat. Inject juga? Lepas perform tu terus inject. Dia terbaring dekat katil lah. Susahnya? Macam tu. Itulah tu, struggle. Nak tak nak, sakit tak sakit, kena perform. So beza gila dengan Malaysia punya. Lagi satu kat sana 5 jam tu. Itulah tu, 5 jam. Lagi satu kat sana kan, diorang tak nak dengar artis tu ada alasan sakit. Dia cakap, saya punya suara tak sihat. Tak boleh. Kat Malaysia boleh, kat sana tak boleh. Kalau cakap macam tu, apa dia punya, apa dia punya respon? Lagi kena hentam. Oh ya? Kamu jangan macam-macam ya. Kalau sudah bertanding dekat di pentas, tiada alasan tak sihat. Kena perform. Sihat tak sihat. Masa bila Rosa training vokal? Dato' Rosa? Jarang ya. Jarang. Manajernya sudah gini. Kamu malas ya? Aku malas. Tapi suaranya sedap. Karena kan untuk konser itu preparationnya harus banyak ketat kan. Coba tanya, berapa lama aku latihan buat konser? Satu minggu aja. 3 bulan. Wah, biasa 3 bulan. Jangan diikuti ya. Menyanyi hampir setiap hari kan di Indonesia. Jadi selalu ada function hampir setiap hari. At least 1 minggu mungkin 3 kali lah. Jadi function itu udah dikira latihan kan? Iya, mungkin gitu ya, karena aku memakai ear monitor gitu. Kadang-kadang yang bikin suara kita rusak karena terlalu sering kayak overdo itu adalah kita tidak memakai ear monitor. Jadi macam kita teriak-teriak, tak boleh kontrol, teriak-teriak. Tapi kalau pakai ear monitor macam biasa aja. Penting penting banget. Penting kepada kau yang nak jadi penyanyi itu pakai ear monitor. Pakai ear monitor yang baik. Oke. Mengapa lagu Malaysia masih menggunakan bahasa Indonesia? Walaupun tidak semua, kalau dihitung jumlahnya sangat banyak. Hal ini dipengaruhi karena mereka paham arti dari bahasa Indonesia. Mereka membuat lagu Malaysia ada bahasa Indonesianya, agar orang Indonesia dan Malaysia sama-sama bisa menikmati lagunya. Lagi pula, ini juga alasan bisnis, untuk memperluas area penghasilan mereka, sehingga bisa mengepakkan karir mereka di 2 negara sekaligus atau bahkan lebih, seperti negara tambahan lainnya Singapura dan Brunei Darussalam. Alasan lainnya adalah, karena sama-sama rumpun Melayu. Alasan ini pun menjadi masuk akal. Itu saya mengambil kesempatan pagi ini, kita orang Malaysia. Bentar guys, pencipta lagu Dua Patriotik Kebangsaan Malaysia banyak dibuat oleh orang Indonesia asal Payakumbuh, Minangkabau, Sumatera Barat. Oke, kita dengar penjelasan dari Ustadz Malaysia ini guys. Yang Indonesia ni jangan bergaduh lah. Jangan bergaduh. Sebab kita ni sama sangat. Muka sama. Buka mulut baru tahu Indonesia. Kalau tak tahu, muka sama. Jadi kita menyeru tak payahlah bergaduh netizen Indonesia lah konoha ni tak. Kita saudara mara semua. Kita ni mangsa penceraian mak bapak kita sebenarnya. Dulu kita ada. Saya dengar tuh disebut apa ini konoha, lepas tu disebut kalau Malaysia tuh meledes, konoha. Beradik, tapi mak bapak kita bercerai. Yang menceraikan kita penjajah. Kita ni dulu sama, tapi kita dipisahkan 17 Mac tahun 1824. Belanda dan Inggris tanda tangan perjanjian dipanggil Anglo-Dutch Treaty of 1824 ataupun Treaty of London. Tahun ni genap 200 tahun. Kita dipisahkan adik-beradik oleh penjajah. Jadi masa tu kita berpisah dengan beberapa saudara kita. Kesultanan Indragiri, Kesultanan Riau Lingga dipisahkan daripada tanah Melayu. Pada tu dulu sama, cakap pun sama macam kita je. Siak Seri Indrapura dipisahkan kita 8 September 1870. Belanda dengan Inggris lah dia bagi. Okey, ini 1 untuk engkau, 2 untuk aku, 2 untuk engkau, 3 untuk aku. Sebiji macam tu. Kau ambil ni, aku ambil ni. Ni aku tak nak lah. Okey, kau ambil begitulah. Itu jangan bergaduh. Dan ada perkongsian menarik. Sedarkah kita
lagu-lagu patriotik yang kita kenal hari ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh para seniman yang asal daripada Indonesia. Yang kita lagu-lagu patriotik kita kebanyakannya orang Indonesia buat. Nak bergaduh buat apa? Ya. Apa lagu orang Indonesia buat untuk kita yang kita hari ini bangga dengan lagu? Apa dia? Lagu nyanyian Jamaluddin Alias. Apakah lagu dia? Inilah barisan kita. Itu orang Indonesia buat. Yang menulis lagu Inilah Barisan Kita ciptaan Allahyarham Saiful Bahri Ilyas. Dia orang asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama pena, nama samaran dia Surya Buana. Orang yang sama hasilkan lirik lagu kebangsaan. Lagu negaraku, liriknya orang Indonesia buat. Sebab asalkan lagu Terang Bulan, lagu Perak lah, sejarah negaraku lah. Dia juga yang buat lagu Selangor, Kuliah Mahmud Selangor. Dia juga yang buat lagu Melaka, Melaka Maju Jaya. Dia juga buat lagu apa lagi, Samudra Raya, Semboyan Angkatan Laut Kita. Itu Indonesia buat. Begitu juga lagu Berjaya, Malaysia kita sudah berjaya. Itu Indonesia buat. Aman, makmur, bahagia. Lagu-lagu ni semua dihasilkan masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 62 sampai 66. Tu tak campur penyanyi daripada Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu patriotik kita yang sangat terkenal. Banyak. Arwah Tan Sri Ahmad Merikan pernah buat lagu Tanah Pusaka. Siapa yang nyanyikan? Bing Selamat, penyanyi daripada tanah jauh Indonesia. Sungguh gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah Melaya. Di merata dunia harum semerbak namamu, oh Melaya. Tu Indonesia nyanyi. Baik tu kepada netizen, sudahlah kelain. Awak tu mangsa perceraian mak bapak awak je. Terima kasih. Sudahlah kelain. Jom kita pergi makan ayam makan ayam penyet. Guys, seperti yang saya sudah nonton dan resenkan sebelum ini, secara jujur saya melihat banyak orang Malaysia itu suka musik Indonesia. Mungkin ya kerana musik Indonesia udah sering banget didengar di Malaysia. Musik Indonesia itu punya ragam yang luas, dari rock, pop rock, koplo, dangdut, lagu-lagu galau dan banyak lagi. Dan kalau udah di remix, wah ini langsung jadi trending dan viral di seluruh dunia. Bayangin guys, negara Indonesia itu sangat besar ya, dengan jumlah penduduk 276 juta jiwa ya. Data ini saya dapat dari Pusat Statistik sehingga 2023 guys ya. Jadi sudah pasti lagu-lagunya banyak dan beragam. Saya juga perhatikan banyak komentar artis Malaysia yang kagum dengan karya musik dari Indonesia sebenarnya. Mereka menghargai bakat dan kreativitas musisi Indonesia. Mereka berbicara melalui pengalaman dan pendapat pribadi. Ini bukanlah sebagai untuk mewakili Malaysia secara total. Itu adalah melalui daripada pengalaman dan juga penilaian pribadi secara jujur. Itu saja. Jadi saya lihat ini sebagai hal yang baik sebenarnya. Saling dukung-mendukung itu penting ya dalam dunia musik di zaman yang semakin canggih ini. Banyak musisi yang sudah bisa berkarya hanya dengan aplikasi di telefon. Persaingan itu adalah bagian dari perkembangan musik sebenarnya. Oh ya guys, saya dengar orang Indonesia juga suka musik Malaysia ya, tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Wah, ini keren banget ya. Ada timbal balik di antara kedua-dua negara, Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia, Indonesia. Dan satu hal lagi guys, saya perhatikan musisi Indonesia bukan hanya berkarya untuk pasar domestik, tapi mereka sudah menembus pasar internasional. Lihat saja lagu-lagu dari artis ya, yaitu seperti Agnes Monica ya, Randy Pandugo atau Rich Brian. Semua itu sudah diterima di dunia guys. Wow, ini hal yang sangat baik dan perkembangan yang luar biasa. Musisi Malaysia juga nggak kalah hebat sebenarnya. Saya lihat musisi Malaysia yaitu seperti Yuna dan Datuk Siti Nurhaliza juga bisa membawa karya mereka ke level internasional. Ini membuktikan bahwa musisi dari kedua negara ini sangat berbakat. Itu dia punya perkembangan musisi di setiap negara. Satu lagi yang menarik, komentar warga Malaysia di media sosial tentang musik Indonesia itu
rata-rata positif. Ya, mereka katakan musik Indonesia punya emosi dan karakter yang sangat-sangat kuat. Ada juga yang bilang guys, lagu Indonesia itu bikin baper banget. Seperti begitu guys. Dan ini faktanya banyak ya musisi Indonesia ya dan Malaysia yang sudah kolaborasi. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghargai karya masing-masing di antara Malaysia dan juga Indonesia dan Malaysia. Guys, musik itu bukan hanya sebuah hiburan, tapi juga bisa menjadi jembatan persahabatan antara dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Semoga bidang musik di Indonesia dan Malaysia terus berkembang dan melakarkan warna-warna indah di pentas internasional. Terima kasih kepada musisi Indonesia dan Malaysia yang sudah menghibur kita semua. Semoga kita terus menjaga ikatan persahabatan dan mengabaikan segala provokasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi guys, sekiranya ada beberapa ingin berbagi pendapat dan juga komentar, silakan tulis saja di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.